Kehamilan merupakan salah satu momen yang penuh harapan bagi setiap pasangan. Namun, tidak selalu segalanya berjalan mulus. Beberapa kasus menunjukkan bahwa janin mungkin mengalami perkembangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda janin tidak berkembang, serta dukungan medis yang mendukungnya. Janin tidak berkembang bisa disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks dan bervariasi. Beberapa faktor ini dapat bersifat genetik, hormonal, atau lingkungan. Salah satu penyebab umum dari janin tidak berkembang adalah adanya kelainan kromosom. Kondisi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, termasuk mutasi atau kegagalan pembagian kromosom selama pembuahan. Kromosom abnormal dapat menghambat perkembangan janin dan seringkali menyebabkan keguguran pada tahap awal kehamilan. Terkadang, kelainan struktural atau cacat pada organ atau sistem tubuh janin dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal. Ini bisa disebabkan oleh faktor genetik atau masalah perkembangan selama pembentukan organ. Gangguan dalam produksi hormon, seperti Human Chorionic Gonadotropin, HCG, dan progesterone, yang penting selama kehamilan, dapat mempengaruhi perkembangan janin. Produksi hormon yang tidak mencukupi atau berlebihan bisa mengakibatkan masalah pada pertumbuhan janin. Plasenta memainkan peran kunci dalam menyediakan nutrisi dan oksigen kepada janin. Gangguan pada plasenta, seperti placental abruption atau placenta previa, dapat menghambat suplai darah dan nutrisi ke janin, yang berpotensi menyebabkan ketidaknormalan perkembangan. Infeksi tertentu yang dialami ibu selama kehamilan, seperti rubella atau infeksi sitomegalovirus, dapat berisiko tinggi untuk perkembangan janin. Penyakit ibu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit autoimun juga dapat berkontribusi pada masalah perkembangan janin. Paparan terhadap zat-zat tertentu seperti radiasi, obat-obatan tertentu, atau zat kimia beracun dapat memengaruhi perkembangan janin. Selain itu, kebiasaan hidup tidak sehat ibu, seperti merokok atau mengonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko janin tidak berkembang. Kondisi kesehatan ibu, termasuk masalah pembuluh darah, masalah ginjal, atau masalah kekebalan tubuh, dapat mempengaruhi kesehatan janin. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh ibu juga dapat menyebabkan reaksi autoimun terhadap janin. Usia ibu juga dapat menjadi faktor risiko. Kehamilan pada usia yang sangat muda atau sangat tua dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk janin tidak berkembang. Penting untuk diingat bahwa seringkali janin yang tidak berkembang tidak dapat selamat dan berakhir dengan keguguran spontan. Jika ada kekhawatiran mengenai perkembangan janin, segera berkonsultasi dengan profesional kesehatan adalah langkah penting untuk evaluasi dan perawatan lebih lanjut. Adapun tanda-tanda janin tidak berkembang adalah seperti berikut ini. Penurunan detak jantung janin. Satu tanda yang umum dari janin yang tidak berkembang adalah penurunan detak jantung janin, DJJ. Detak jantung janin biasanya dapat terdeteksi melalui alat Doppler atau USG. Penurunan detak jantung ini dapat menjadi petunjuk adanya masalah perkembangan dan seringkali memerlukan pemantauan intensif oleh profesional medis. USG Doppler merupakan metode paling umum untuk memantau detak jantung janin. Penggunaan alat ini memberikan gambaran yang akurat mengenai aktivitas jantung janin, memungkinkan dokter untuk mengidentifikasi potensi masalah perkembangan. Ukuran rahim yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Pada pemeriksaan kehamilan rutin, dokter biasanya akan mengukur ukuran rahim untuk memastikan perkembangan janin sesuai dengan usia kehamilan. Jika ukuran rahim tidak sesuai dengan perkiraan usia kehamilan, ini dapat menjadi tanda janin tidak berkembang. USG menjadi alat diagnostik utama untuk menentukan ukuran janin dan rahim.
Perbedaan antara ukuran yang diharapkan dan yang diukur dapat memberikan petunjuk kepada dokter untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengidentifikasi potensi masalah perkembangan. Kurangnya gerakan janin. Gerakan janin yang terasa oleh ibu hamil merupakan indikator penting perkembangan janin. Jika ibu hamil mengalami penurunan drastis atau bahkan tidak merasakan gerakan janin sama sekali, hal ini dapat menjadi tanda adanya masalah perkembangan. Pemantauan gerakan janin melalui kick count atau pemeriksaan USG dapat membantu mengidentifikasi masalah perkembangan. Dokter dapat merekomendasikan penggunaan teknologi seperti kardiotocografi (CTG) untuk memantau gerakan janin dan detak jantung secara bersamaan. Gangguan produksi hormon kehamilan. Produksi hormon kehamilan seperti human chorionic gonadotropin (HCG) dan progesterone sangat penting untuk mendukung perkembangan janin. Jika produksi hormon ini terganggu, dapat menyebabkan janin tidak berkembang dengan baik. Pengukuran kadar hormon kehamilan melalui tes darah rutin dapat memberikan informasi berharga mengenai kesehatan janin. Pemantauan teratur oleh dokter dan pengaturan hormonal jika diperlukan bisa menjadi langkah-langkah yang diperlukan. 5. Perdarahan dan nyeri perut yang abnormal. Perdarahan yang tidak wajar dan nyeri perut yang berkepanjangan dapat menjadi tanda janin tidak berkembang. Ini bisa mengindikasikan masalah vaskular atau struktural dalam rahim yang mempengaruhi suplai darah dan nutrisi ke janin. Evaluasi medis segera diperlukan jika ibu hamil mengalami perdarahan atau nyeri perut yang tidak biasa. USG dan pemeriksaan fisik dapat membantu dokter mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mengenali tanda-tanda janin tidak berkembang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kehamilan yang sehat. Dukungan medis dan pemantauan secara teratur oleh profesional kesehatan dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah perkembangan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Jika moms mengalami salah satu tanda ini, segera konsultasikan dengan dokter untuk evaluasi dan penanganan yang tepat. Jika terdeteksi bahwa janin tidak berkembang selama kehamilan, langkah-langkah selanjutnya harus dipertimbangkan sesuai dengan penyebab dan tingkat keparahan masalah. Dalam beberapa kasus, tindakan medis mungkin diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu atau menghindari komplikasi serius. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Pemantauan terus-menerus. Dokter mungkin memutuskan untuk melakukan pemantauan lebih intensif, termasuk pemantauan detak jantung janin dan gerakan janin lebih sering. Pemantauan ini membantu memastikan kondisi janin dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai tindakan yang diperlukan. Pengobatan atau terapi hormonal. Jika masalah yang mendasari adalah masalah hormonal, dokter dapat meresepkan pengobatan atau terapi hormonal untuk membantu mengatur produksi hormon dan mendukung perkembangan janin. Intervensi bedah. Dalam beberapa situasi, seperti kelainan struktural pada janin atau masalah dengan plasenta, intervensi bedah mungkin diperlukan. Ini bisa melibatkan prosedur untuk memperbaiki kelainan atau mengatasi masalah plasenta. Manajemen kesehatan ibu. Memastikan kesehatan ibu tetap baik selama kehamilan adalah prioritas. Dokter dapat memberikan saran mengenai perubahan gaya hidup, diet, dan manajemen stres untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Induksi persalinan atau prosedur pengakhiran kehamilan. Jika kondisi janin tidak memungkinkan kelangsungan hidupnya atau jika risiko bagi kesehatan ibu sangat tinggi, dokter mungkin merekomendasikan induksi persalinan atau prosedur pengakhiran kehamilan. Dukungan psikologis. Mendapatkan dukungan psikologis sangat penting bagi pasangan yang menghadapi masalah perkembangan janin. Konseling atau dukungan dari profesional kesehatan mental dapat membantu mereka mengatasi stres dan trauma yang mungkin timbul. Evaluasi genetik lanjutan. Jika masalah perkembangan janin terkait dengan kelainan genetik, dokter dapat merujuk pasangan untuk melakukan evaluasi genetik lebih lanjut.
Konseling genetik dapat membantu mereka memahami risiko masa depan dan opsi untuk kehamilan selanjutnya. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus adalah unik, dan penanganan yang tepat akan sangat tergantung pada kondisi spesifiknya. Diskusi terbuka antara pasangan dan profesional kesehatan sangat diperlukan untuk membuat keputusan yang informasional dan mendukung. Jika janin tidak berkembang, konsultasikan dengan dokter secepat mungkin untuk mendapatkan penilaian dan rekomendasi yang sesuai dengan situasi khusus moms.